Halo teman pemilih, berjumpa kembali dengan podcast KPU Musirawas bersama saya Yogi Juri Saputra selaku host, dan sekarang kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Tentunya ya, dengan narasumber yang sangat istimewa dari pemerintah Kabupaten Musirawas, yaitu hadir langsung Bapak Dodi Irdiawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Yogi. Nah, luar biasa, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musirawas. Ya. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sampai siang ini kita diberikan kesehatan, masih sehat, Pak Yogi. Alhamdulillah. Jadi semakin hari Pak Dodi ini teman pemilih semakin ganteng ya, Pak. Jadi luar biasa nih Pak Dodi ini. Baik Pak Dodi, jadi selamat datang di podcast kita di KPU Musirawas. Mungkin nanti sedikit diperkenalkan deh Pak Dodi ke teman pemilih. Coba silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak Yogi, khususnya KPU Musirawas. Kami pemerintah Kabupaten Musirawas dalam hal ini merupakan perangkat daerah OPD yang menaungi yang mengurusi, mendapat tugas langsung dari Bupati Musirawas mengurusi kesatuan bangsa dan politik. Jadi Mas Yogi, perlu kami garis bawahi, untuk menjaga NKRI pasti kita harus mempersatukan, itu fungsi kesatuan bangsa. Juga mendapat tugas juga di bidang politik, nah, khususnya politik mungkin ada kaitannya dengan KPU. Terima kasih, siang menjelang sore mendapat kesempatan yang istimewa yang merupakan menambah wawasan, membuka kita interaksi kepada masyarakat, sahabat pemilih, khususnya di Musirawas dan sekitarnya. Oke. Jadi ini untuk ngobrol ringan aja ini Pak Dodi ya. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak kondisi partisipasi masyarakat Kabupaten Musirawas ini dalam proses demokrasi saat ini, Pak? Terima kasih Pak Yogi. Kita akan melihat yang dikatakan oleh Pak Yogi tentang partisipasi pemilih, khususnya di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kita tahu demokrasi dan pemilih itu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Keberhasilan demokrasi yang merupakan tonggak awal untuk kita berdemokrasi, pasti ada ikutannya pemilih. Jadi pemilih itu harus mendapat tingkat yang tinggi bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara. Apabila demokrasi itu tingkatannya kurang berhasil, maka bisa dilihat dengan pemilihnya yang rendah. Tapi untuk Musirawas, alhamdulillah, kalau kita sama-sama melihat di 2024 ini, semangat komisioner dan jajaran sekretariat KPU Musirawas mendulang prestasi yang sangat tinggi menurut kami Kabupaten Musirawas. Itu yang siang malam Pak Yogi dan rekan, Ibu Ketua serta rekan-rekan lain sampai ke desa kecamatan mengawal terus, sehingga partisipasi kami anggap sangat bagus dan bisa dibilang tinggi. Kenapa tinggi? Di 5 tahun sebelumnya ada peningkatan. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk KPU telah membuat Musirawas melek demokrasi. Terima kasih. Jadi itulah Pak ya, jadi kenapa partisipasi masyarakat ini penting untuk kita semua. Jadi teman pemilih, suara kita itu sangat menentukan untuk kemajuan daerah gitu Pak ya. Jadi satu suara sangat menentukan dan sangat berharga. Jadi kita selaku pemilih di wilayah Kabupaten Musirawas harus paham demokrasi dan tahu apa itu demokrasi dan pemilu tentunya. Jadi strategi pemerintah nih Pak dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi politik yang berkualitas dan mudah dipahami. Gitu. Itu apa sih Pak yang sudah dilakukan pemerintah? Oke. Kami pemerintah Kabupaten Musirawas tentunya satu garis kesatuan dengan pemerintah pusat, provinsi,
harus ikut mensukseskan bagaimana terlaksananya pemilu nasional, pilkada serentak yang kita lihat sebelum ini. Jadi kami sudah di awal 2003 itu sudah banyak seluruh OPD keroyokan. Jadi bukan kes Bangpol saja untuk mensukseskan lah bagaimana pemilu itu sehingga pemilih yakin bahwa di 2009 ini berbondong-bondong dan mengetahui literasi maupun informasi apa sih kegunanya pemilu itu. Jadi perlu kami sampaikan, seperti kes Bangpol di 2023 pernah bekerja sama dengan universitas untuk memastikan pendidikan politik, melakukan bimbingan teknis, sosialisasi pendidikan politik di masyarakat. Kami melibatkan yang namanya mungkin dari akademisi seperti dosen-dosen di Unmura. Juga kami melakukan kerjasama dengan anggota DPR yang mungkin itu praktisi langsung bagaimana dia berpolitik di parlemen, di DPR, untuk memberikan pengetahuan di 14 kecamatan, 186 desa, 13 kelurahan. Jadi alhamdulillah Pak Yogi, kami berangsur-angsur 2023 kami start awal adanya pendidikan politik. Kemudian kami sasar juga pendidikan politik ini, kami mungkin memberi informasi kepada kades, lurah, serta tokoh agama. Ini bisa dikategorikan pemilih yang senior. Jadi mengingatkan kembali, mungkin mereka meninggalkan atau tidak berminat lagi atau pemilu. Kami ingatkan lagi kepada pemerintah desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Setelah itu kami memberi informasi agar ditularkan ke masyarakatnya. Jadi udah beranjak ke Pak Kades ini, we. Ya, jadi biasanya setelah itu kami juga melakukan pemilih pemula, pendidikan politik kepada pemilih pemula. Kami lakukan di 14 kecamatan juga, perwakilan yang berpotensi untuk pemilih waktu 2024, anak SMA, mungkin anak perguruan tinggi yang mungkin saat 2029 mungkin 17 atau sudah lewat. Jadi mereka diberi informasi, diberi motivasi selaku Gen Z, jangan terlena, jangan menjadikan politik itu mengerikan. Jadi dari sisi itu kami harapkan partisipasi menjadi baik dan terbukti. Mungkin KPU juga melakukan sosialisasi selain pemerintah. Siap. Oke. Jadi tadi juga sempat menyinggung terkait Gen Z ini, Pak. Kita kan sangat menarik nih kalau berbicara Gen Z, gitu kan? Karena Gen Z itu hubungannya dengan teknologi, itu digitalisasi, gitu. Nah, terus sekarang ini ada nggak Pak sih program-program unggulan pemerintah yang terbukti efektif untuk menjangkau teman-teman Gen Z atau daerah-daerah yang jauh kayak gitu, Pak? Kalau disebut tadi, Pak, kami juga berpengalaman. Kalau Gen Z kita masukkan di ruangan khusus, dia akan jenuh. Iya. Kalau kita masukkan ruang khusus seperti kelas, mungkin mereka udah bosen di kampus, di sekolah. Jadi kami akan membuat, kemarin ada lomba karya ilmiah tentang pemilu. Alhamdulillah, walaupun kita tidak seruang, tidak pernah tatap muka, tapi kita tahu, berarti masyarakat Gen Z kita sudah peduli dengan pemilu. Dari tulisan-tulisan mereka kami lihat sudah cukup, dan kami tidak punya program khusus. Kami hanya memberikan penghargaan bahwa sekolah ini ada peran serta dalam karya tulis. Nah, jadi kalau terkait sekarang ini lagi
marak ini Pak terkait money politik gitu. Ya. Nah, jadi apa sih Pak yang pengen dilakukan pemerintah terkait mindset masyarakat ini terkait money politik kayak gitu, langkah-langkah strategisnya apa gitu. Money politik itu merupakan teori juga Pak. Teori bagaimana seseorang, grup ataupun yang lainnya berkampanye atau dalam artian menarik simpatisan. Dalam hal ini kami tidak membenarkan dalam hal ini. Pemerintah daerah terus bersosialisasi bahwa sangat disayangkan bahwa kita mempunyai tujuan berdemokrasi itu diciderai oleh oknum-oknum ataupun segelintir yang akan meraup keuntungan sesaat, yang mungkin kalangan bawah mereka ada pilihan ataupun ada pun kesamaan dari si calon ataupun dari partai politik. Kita bicara partai politik, kita bicara calon-calon yang lain, mungkin dengan adanya iming-iming yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi akan berbalik arah, sedangkan yang akan didukung itu sangat bagus, visi misinya sangat bagus, akan berpihak kepada masyarakat. Nah, itulah yang kita takutkan, kita sayangkan apabila money politik ataupun prinsip-prinsip yang lain menyedirai pemiluan di Musirawas. Tapi sejauh ini KPU, Bawaslu, dan Gakumdu sangat tajam dalam pengawasannya, sehingga kasus-kasus yang seperti itu kita bisa katakan untuk bisa zero karena tidak ada yang diangkat. Itu saja Pak. Oke, jadi kita sepakat ya Pak ya, kita sepakat kalau untuk money politik itu untuk dilarang. Siap. Jadi teman pemilih KPU Musirawas beserta Kesbangpol sepakat untuk tidak membenarkan money politik, dan mari kita bersama-sama untuk katakan tidak kepada money politik gitu ya. Jadi kita harus menjadi pemilih yang berintegritas gitu ya. Tidak hanya penyelenggara pemilu saja yang berintegritas, tetapi pemilihnya juga harus berintegritas ya, gitu. Baik Bapak, sekarang sejauh mana sih Pak kolaborasi pemerintah dengan lembaga penyelenggara pemilu lain terkait suksesnya demokrasi di Kabupaten Musirawas ini? Yang dimaksud Pak Yogi mungkin lembaga di luar KPU ya? Atau KPU ya boleh sendiri? KPU, boleh di luar KPU gitu Pak, yang penting ya. Yang pasti kami mengamati selama ini pemerintah daerah, banyak perangkat daerah mendukung penyelenggaraan pemilu. Jadi dari sisi apapun pemerintah daerah sangat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu di daerah. Banyak langkah-langkah seperti OPD lain, mungkin dari Dukcapil dia harus menyajikan data kependudukan yang sangat baik untuk digunakan pemutakhiran data bagi bidang-bidang di KPU. Juga begitu, kami pernah rapat bersama KPU, kami diharapkan untuk mendukung daerah yang sinyal-sinyal rendah, mungkin sinyalnya blank spot, bagaimana komunikasi penyelenggara dan pemerintah sehingga jalannya pemilu, jalannya pelaksanaan pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Jadi udah banyak sekali ya Pak ya kegiatan-kegiatan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga lain untuk suksesnya pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Musirawas gitu. Jadi gini Pak, menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar Pak untuk meningkatkan partisipasi di kita sekarang ini? Partisipasi jelas menjadi tujuan utama. Kita tahu sama-sama masyarakat di Musirawas khususnya banyak profesi. Profesi bukan berarti kita harus prestasi apa? Tadi kami sampaikan profesi mereka kan berdasarkan ada ruang lingkup di pertanian, kebunan, sehingga mereka
Kalau dulu, kalau tidak kita hayu-hayu, tidak disosialisasikan, tidak dibikin pendidikan politik bagi masyarakat, maka tingkat partisipasi sulit untuk ditembus. Maka sekarang bagaimana siapapun profesi apapun di masyarakat sudah kami harapkan partisipasinya. Jadi marilah yang merasa masyarakat Musirawas, kita sukseskan pemilu berikutnya, kita tingkatkan partisipasi masyarakat berikutnya dengan pembuktian bahwa jangan lagi malas, jangan lagi apatis, jangan lagi frustasi, karena banyak simbol-simbol, buat apa kita ke pemungutan suara. Iya. Jadi itu sudah dihapuskan lah, kita mulai berangsur-angsur, apalagi pemuda generasi penerus itu cikal bakal sebagai pemimpin. Oke. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak pesan Bapak nih untuk generasi muda yang sekarang yang masih ragu nih tentang demokrasi? Ada sekarang mindset masyarakat kita itu yang demokrasi itu apa sih, untuk apa pemilu kayak gitu. Nah, jadi apa sih Pak pesan Bapak untuk para masyarakat kita yang punya mindset yang seperti itu gitu Pak? Sekarang medsos yang lain sudah menghajar bagi generasi muda untuk tidak usah melek demokrasi, tidak usah menjadi partisipasi, sehingga akan memperburuk kualitas demokrasi lah. Demokrasi itu disetting, dibuat untuk memilih, menghargai hak pilih seseorang, orang per orang. Jadi besar harapan kita, jangan sampai menjadikan kesempatan kita ini kan 5 tahun sekali Pak. Ya. Apakah kita akan tidur 5 tahun berikutnya? Apakah kita akan menentukan arah kebijakan? Apakah kita akan memilih seorang yang akan membawa daerah ini, membawa negara ini, membawa daerah ini? Jadi silakan untuk berpartisipasi sebagai pemilih yang baik dan benar tanpa dicederai dengan yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, jadi ada beberapa medsos yang udah ngarahin nggak usah berdemokrasi, nggak usah kayak gitu ya. Sudah ada. Tapi sebenarnya itu bisa ditumbur dengan medsos juga ya Pak. Ya, Jadi mungkin langkah kami juga KPU ini bisa selalu mensosialisasikan pentingnya demokrasi, pentingnya partisipasi, karena satu suara ini sangat menentukan arah kebijakan pemerintah kayak gitu kan. Jadi demi kemajuan bangsa dan negara, satu suara kita sangat berharga. Jadi jangan sampai dicederai dengan seperti yang kita sepakati tadi, dicederai dengan money politik gitu Pak ya. Jadi kita harus teman-teman pemilih, jadi kita harus berpandai untuk melihat visi dan misi calon, dan tujuan calon, siapa yang paling baik menurut teman pemilih semua. Terakhir Pak, kalau boleh satu hal untuk yang dipilih, yang dilakukan pemerintah ini apa sih langkah strategis atau langkah konkret yang paling memungkinkan dalam waktu dekat untuk dilakukan pemerintah dalam prosesi suksesnya pemilu di 2029 ke depan? 2029 ini merupakan pemilu yang sangat menarik dan juga pasti sudah dipersiapkan dengan aturan-aturan baru, bagaimana kita akan dimungkinkan dengan 2 kali ataupun beberapa kali. Kami sifatnya pemerintah daerah akan mendukung apapun program dari pemerintah pusat, sehingga strategis itu kami akan lakukan apabila sudah ada aturan. Jadi kita tidak bisa sekarang strategi dilakukan, mungkin akan berbeda dengan 2029. Tapi tetap dukungan penuh tim Kabupaten Musirawas yang terdiri beberapa OPD siap mengawal untuk suksesnya pemilu di Musirawas.
Oke, terima kasih Bapak atas bincang-bincang yang sangat menarik. Sebenarnya ini sangat menarik ini Pak. Banyak hal yang harus kita obrolin, Ya, tapi mungkin kami- karena waktu Kami gitu. juga berterima kasih karena undangan ini merupakan terobosan lah menurut kami. Tidak ada yang membuat podcast seperti ini. Mungkin Musirawas, KPU Musirawas, kami terima kasih bisa menambah pendidikan politik di Kabupaten Musirawas. Oke, terima kasih nih Pak Dodi. Sangat menarik kita. Terakhir mungkin Pak, biar teman-teman pemilih di Kabupaten Musirawas itu melek politik atau paham terkait demokrasi, mungkin bisa Bapak kasih closing statement lah dari pemerintah. Apa yang pesan-pesan untuk masyarakat kita di Kabupaten Musirawas, Pak? Oh iya, kami berpesan sahabat pemilih, lakukanlah dengan bijak untuk menyikapi dalam hal ini pemilu. Pemilu itu bukan momok yang menakutkan. Pemilu itu adalah pesta. Kalau pesta itu kita riang gembira, Pak. Pasti yang gembira. Riang gembira, jangan takut intimidasi. Yakin KPU Musirawas berdiri sebagai penyelenggara yang paling jurdil. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dodi Ediawan telah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas sedikit tentang partisipasi masyarakat. Oke, teman pemilih, terima kasih atas waktunya, dan kami dari KPU Musirawas hanya mengingatkan bahwasanya podcast kita hari ini akan tampil di link YouTube-nya KPU Kabupaten Musirawas, dan jangan lupa men-follow media-media sosialnya KPU Musirawas baik di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan jangan lupa men-follow agar kita semua mendapatkan pendidikan pemilih yang benar. Terima kasih Pak Dodi, dan salam teman pemilih. Salam. Terima kasih Pak.